Dengarkanlah hai umatku, sungguh begitu besar dosa-dosamu di hadapanku. Sungguh begitu mudah bagimu melakukannya di hadapanku. Sungguh seperti burung terbang bebas di udara. Demikianlah dosa-dosamu engkau biarkan di negeri ini. Sampaikanlah, semakin besar dosa-dosamu, engkau pun menimbun murkaku atasmu. Mana sorgawi? Saya akan bongkar satu persatu ya, karena saya merasa berhutang jika saya tidak bongkar ini. Sebelumnya saya mau membacakan pesan Tuhan atas kota Soe dan kota-kota di NTT. Sampaikanlah, aku berfirman kepada mereka, sampaikanlah, dosa-dosamu masih berdiam di dalam engkau. Dengarkanlah hai umatku, sungguh begitu besar dosa-dosamu di hadapanku. Sungguh begitu mudah bagimu melakukannya di hadapanku. Sungguh seperti burung terbang bebas di udara. Demikianlah dosa-dosamu engkau biarkan di negeri ini. Sampaikanlah, semakin besar dosa-dosamu, engkau pun menimbun murkaku atasmu. Keserakahan, pesta pora, kemabukan, perzinahan, kekejian di hadapanku. Roh ketegar tengkukan, percabulan, semua ini engkau biarkan terjadi di kota ini. Sampah, semua itu sampah yang harus dibuang dari kehidupanmu. Sampah yang akan membusukkan sumsum dan tulangmu. Sampah yang akan membusuk menjadikan bangkai harus dibuang. Barang siapa mengasihiku harus melepaskan kekejian di hadapanku. Sampaikanlah kepada mereka, sampai hari ini pun permusuhanlah yang telah engkau perbuat di hadapanku dengan kepercayaan yang engkau berikan kepada roh-roh nenek moyangmu. Jadi ini mau mengingatkan, ternyata masih banyak orang-orang di NTT yang masih percaya dengan roh-roh leluhur, ya, yang masih membawa persembahan-persembahan dan doa-doa ke kuburan. Jadi bertobat, ya. Kalau engkau katakan engkau seorang anak Tuhan, maka jangan pernah mencemarkan apa yang najis di dalam tubuhmu. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan, ya. Jangan ada kepercayaanmu kepada roh-roh leluhur, ya. Jangan ada penghormatan kau berikan kepada roh-roh leluhur. Sebab apa? Di manakah roh leluhurmu saat ini berada? Itu harus menjadi pertanyaan besar dalam hidupmu. Apa iya mereka bisa datang menghampirimu atau memberkatimu? Karena banyak kepercayaan di sana. Kalau menghormati roh-roh leluhur, ya, dengan percaya kepada mereka atau mengagungkan mereka, maka hidup mereka pun akan diberkati. Makanya gak heran saya, di daerah NTT banyak kuburan itu tepat di samping rumahnya. Rumahnya bisa dari tepas-tepas, hanya dari bambu-bambu, ya. Mohon maaf saya tidak merendahkan, ya. Tetapi ini kenyataan yang saya lihat. Rumahnya bahkan sangat memprihatinkan, namun makam itu pas di samping rumahnya dari marmer. Apa ini? Padahal untuk membuat kuburan seperti itu sudah cukup membuat dinding rumah itu bagus, ya. Sayang hari itu saya tidak dokumentasikan, ya. Katanya kalau tidak dibuat seperti itu, kita tidak menghargai nenek moyang, maka hidupnya akan kurang terberkati, akan banyaklah tertimpa musibah lah, tertimpa apalah, segala macam lah. Aduh. Apakah saudara tahu di mana roh leluhurmu saat ini berada? Kalau mereka tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka penyiksaan yang mereka sedang hadapi saat ini, ya, bagaimana dia akan memberkati saudara? Bagaimana dia akan memberikan berkat kepada saudara? Dari mana jalannya ini, ya? Jadi siapapun kita yang ikut dalam ibadah ini, atau siapapun kita yang menonton ini,
Saya mintakan kepada saudara, kalau masih ada kepercayaan akan hal demikian, ya, maka segera tinggalkan. Jangan sampai engkau menimbul murka Tuhan atas hidupmu, ya. Di dalam Tuhan, kalau dingin-dingin, panas-panas, jangan som-som kuku. Jangan sekarang engkau datang berdoa kepada Tuhan, sebentar lagi kau sudah pergi ke kuburan nenek moyangmu, ya, dan membuat cara sembelihan di sana. Ada apa ini? Ya, perintah dari mana ini? Apakah semua itu tidak kekejian di mata Tuhan? Itulah yang Tuhan katakan, kepercayaan yang kau berikan kepada roh-roh nenek moyangmu. Jadi dari sekarang bertobat. Kalau kau menyatakan dirimu sebagai Kristen atau Nasrani, jangan pernah menduakan Tuhan dengan apa? Mempercayai roh-roh nenek moyangmu atau leluhurmu, dan mempercayai mereka, ya, masih bisa memberkati, menyertai, melindungi keturunan-keturunannya, ya. Jadi bertobat. Jadi saya sudah melihat, menyelidiki semuanya, ya. Kalau di tanah Batak, ya, ada juga kepercayaan seperti ini, ya. Ada. Bukan hanya di tanah Batak, di NTT, di mana-mana banyak, ya. Jadi bertobat dari hal-hal seperti ini, ya. Jangan pernah pergi ke kuburan, dikatakan bersembahyang katanya kepada nenek moyang supaya keturunannya diberkati dan dilindungi. Oh, ini hanya menimbun kemurkaan Tuhan. Siap-siap aja ini, selesai sudah, ya. Sampai kapan kedurhakaan ini diam di dalammu? Jadi dengan kepercayaan kepada roh leluhur atau roh nenek moyang dimanapun engkau berada, ingatlah, kalau itu adalah pendurhakaan atau kedurhakaan di hadapan Tuhan, ya. Sampai kapan engkau mendurhaka di hadapanku? 2 kali nih, ya. Sampai kapan kedurhakaan ini diam di dalammu? Kalimat kedua. Sampai kapan engkau mendurhaka di hadapanku? Perintahku engkau abaikan untukmu melakukan adat istiadat nenek moyangmu. Jadi perintah Tuhan diabaikan. Hanya untuk apa? Melakukan adat istiadat nenek moyang, ya. Aku Tuhanmu, aku Roh Kudus. Bagaimana engkau melakukan kejahatan di hadapanku? Telah begitu lama aku melihatmu, memperhatikan seluruh hidupmu. Kesalahan-kesalahanmu semakin besar di hadapanku. Buanglah kesombonganmu. Perhatikanlah firmanku. Semakin besar pelanggaranmu, semakin besar kemurkaan atas kota ini. Jadi jangan merasa nyaman atas kota Soe dan NTT. Sekalipun engkau berdiri di atas batu karang yang kokoh dan teguh, jangan saudara berpikir, ya, segala sesuatu tidak bisa terjadi atas tanah itu, ya. Bahkan gempa yang sangat besar bisa memporak-porandakan, menghancurkan di saat apa? Kalau Tuhan sudah menyatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi berdoa untuk tanahmu, jangan sampai batu-batu karang itu retak dan bergeser, ya, hanya karena apa? Kemurkaan Tuhan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, kedurhakaan umat-umatnya yang ada di sana, ya. Barang siapa melakukan perzinahan di hadapanku, maka akulah Tuhan yang akan menyatakan pembalasan atas bangsa itu. Sampaikanlah, bertobatlah. Sampai kapan permusuhan yang selalu engkau lakukan di hadapanku? Engkau memanggilku Tuhan, Tuhan, namun hatimu jauh daripadaku. Karang-karang di hatimu begitu keras, hancurkanlah. Hancurkanlah itu di hadapanku, di dalam persekutuan akan aku. Bertobatlah, perbuatlah seluruh firmanku. Tunjukkanlah kasihmu akan aku, kuduslah. Berserulah di dalam namaku, bertekun di dalam doa. Bersungguh-sungguh hidup di dalam aku, agar engkau memperoleh hidup kekal dalam kerajaanku. Selamat
Aku mengasihimu, Yahweh yang kudus. Jadi waktu berdoa ada pernyataan-pernyataan Tuhan atas kota ini, ya. Tuhan katakan di kota ini masih banyak orang-orang yang belum percaya sepenuhnya kepada Aku, kata Tuhan. Jadi masih setengah-setengah. Jadi kalau saudara percaya roh leluhur, kepercayaan saudara belum sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Masih banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran di hadapanku. Jelas, ya. Saya melihat bagaimana di sana, ya, NTT lah duduk keseluruhan. Nanti orang naik CD, ya. Tahu kan naik CD? Naik CD ini sebenarnya di sana lah pemuritan. Habis CD ya sebenarnya disitulah langsung berlaku baptisan, ya kan? Karena dimuridkan dulu, baru dibaptis, ya. Kembali juga tentang kebaptis. Jadi kamu yang belum dibaptis, selam berdoa supaya kamu melakukan hal itu, karena kita harus sama dengan Yahusua HaMasyiah. Apa yang dilakukan di bumi ya kita lakukan. Itu aja simple. Nggak usah beratkan pikiranmu. Kan begini. Jangan memberatkan segala sesuatu oleh karena doktrin-doktrin gereja, oleh karena filsafat-filsafat manusia. Namun back to Bible, ya. Apa yang tertulis dalam firman lakukan saja, ya. Saya tidak berat melakukan itu. Kalau Tuhan katakan ya dibaptis, ya. Tuhan katakan kuduskan hari Sabat, saya kuduskan, ya. Firman Tuhan jauhkan dirimu dari binatang haram, ya saya jauhkan. Apa susahnya melakukan itu? Dan Tuhan pun dipermuliakan, itu aja, ya. Hanya sebagai ketaatan saja akan firman-Nya. Nah, jadi banyak acara-acara di NTT, ya. Nanti ada yang naik CD. Nah, di saat dia naik CD, itu benar-benar acara kerohanian, ya. Acara gereja yang dilakukan, benar? Dan itu adalah datang kepada Tuhan, ya. Tetapi nanti setelah pulang dari CD, saya tidak katakan semuanya, ya, karena saya salah kalau saya katakan semuanya, ya. Tetapi banyak orang-orang yang melakukan apa? Kedurhakaan di hadapan Tuhan. Acara naik CD, ujung-ujungnya apa? Sewa musik, masuk minuman, pesta pora. Coba saudara berpikir dengan logika. Apa ini tidak menghina kudusnya Tuhan? Acara CD atau acara penyerahan anak yang saudara lakukan, itu saudara menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tetapi ujung-ujungnya saudara menyerahkan kepada apa? Dunia. Menyerahkan kepada kebinasaan, ya. Tanpa saudara pikirkan, ya. Semuanya itu sudah menghina kekudusan Tuhan, menghina kemuliaan Tuhan. Masakan di sewaktu CD saudara berdoa kepada Tuhan, habis itu mari kita rayakan, katanya, ya. Dengan apa? Pesta pora, kemabukan, ya. Berjoget-joget. Sekali lagi saya katakan ini adalah penghinaan yang saudara lakukan di hadapan Tuhan, ya. Jadi bertobat. Jangan pernah melakukan hal itu. Kalau ada sesuatu hal yang kau lakukan sebagai ucapan syukur, silahkan, ya. Tapi jangan campur baurkan hal yang kita hubungkan dengan Tuhan, ya. Namun kita campur baurkan dengan apa? Kedagingan, dengan dunia. Siapa yang saudara izinkan berdiri di sana? Siapa yang saudara izinkan untuk menang di sana? Diawali dengan roh, diakhiri dengan daging, ya. Jadi akhirnya ini gimana? Akhirnya binasa. Jadi jangan pernah menghina Tuhan dengan perayaan-perayaanmu, ya. Setiap tanggal 26 September ada acara yang dilakukan di Soe. Namun bagaimana engkau yang melakukan perayaan itu? Apakah engkau masih campur baurkan dengan hal-hal dunia? Kalau masih dicampurkan dengan hal-hal dunia, maka saya tidak heran. Inilah yang menimbun kemurkaan Tuhan atas wilayah saudara, ya.
Jadi jangan berpangku tangan, ya. Kalau saudara merasa Soe sebagai timur, ya, di mana kedatangan Tuhan dinyatakan, ya. Kalau kedurhakaan terjadi atas kota ini, maka timur pun bisa dipindahkan ke barat, ya. Jangan terlalu merasa pede dengan apa yang Tuhan dahulu pernah lakukan atas kotamu, tetapi bagaimana engkau menyikapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan atas kotamu, ya. Terlalu banyak terlena. Jadi saya katakan, saya pesankan kepada saudara-saudara yang ada di NTT, yang ada di Soe, ya. Jikalau engkau mengadakan ucapan syukur atas penyerahan anak, atas anakmu yang naik CD, silahkan. Tapi jangan pernah campurkan itu dengan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Kemabukan, pesta pora, dansa-dansa, joget-joget, ya. Sama seperti perayaan-perayaan Natal yang saudara lakukan. Banyak yang bertentangan, banyak yang bertanya kepada saya, ya. Saya pernah sampaikan tentang perayaan 25 Desember, itu tahun lalu, ya. Tahun ini saya tidak ungkit. Yang perlu saya pertanyakan kepada saudara di sana, kalau saudara melakukannya untuk menyongsong hari kelahiran Tuhan, ya, apakah sudah sepenuhnya saudara melakukan itu benar-benar sebagai perayaan, peringatan menyambut hari kelahiran Tuhan? Apakah saudara sudah melakukannya dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus, atau sebaliknya? Kebiasaan-kebiasaan pagan yang mereka lakukan tanggal 25 Desember masih terimportasi kepada saudara. Joget-joget, mabuk-mabuk, dansa-dansa, ya. Apa saudara sudah bisa menjamin spirit pagan itu sudah lepas dari perayaan Natal saudara? Apakah saudara bisa membuat betapa hikmatnya acara Natal itu? Ini yang harus saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Bukan perdebatan. Ya, kami merayakannya hanya sebatas merayakan, tapi ujung-ujungnya apa? Joget-joget, ya. Saya mengingat beberapa tahun silam, di saat saya masih belum bertobat lah saya katakan, ya. Di tanah Batak itu Natal sangat meriah, woi. Kemarin saja saya masih ada di Lagu Boti, di tanah kelahiran saya. Wow, ada Natal SMA. Wow, semua sudah pada sibuk dengan makeup, dengan pakaian-pakaian mereka, ya. Dalam hati, apakah hati mereka benar-benar untuk memperingati hari kelahiran Tuhan? Atau hanya sebatas perayaan-perayaan yang mengisi jam mereka di dalam untuk menghibur diri sendiri, ya. Masuk lagi mereka pawai, drum band, ya. Masuk musik segala macam, ya. Ini kalau di Toba, oh Natal itu luar biasa, ya. Jadi tidak heran kalau acara Natal di Toba itu semua pada baju baru. Oh, saya panennya itu musim Natal. Saya kan dulu tukang jahit. Sampai acara bulan 12 itu, dari bulan 10, oh saya tidurnya udah jarang itu. Hanya berapa jam karena jahitan sudah menumpuk untuk Natal. Persiapan untuk Natal luar biasa. Dari pakaian, ya, aksesoris rambut, make up, ya, belum lagi aksesoris emas, berlian, tas, sepatu, baju mahal, ya. Apakah sebesar itu hatinya datang kepada Tuhan, ya? Dulu saya masih terlibat akan hal itu, ya. Nanti di acara Natal pasti ada acara joget-jogetnya, ya. Menari untuk Tuhan, bukan berjoget untuk Tuhan, ya. Joget itu kedagingan. Menari untuk Tuhan adalah sukacita, ya. Jadi waktu kami perayaan Natal dulu, itu apalagi saya, walau kaki saya pincang, masih bisa melatih dance, ya. Nanti muda-mudinya berdansa itu, lagunya ya lagu-lagu dunia, ya. Habis itu nanti anak-anak pada disumbangin, ya, joget-joget, ya. Habis itu apa? Lelang. Nanti kami sudah siapkan ayam, ya, ada ayam goreng,
Ada ikan mas yang di kalau Batak itu naniura, masak nggak dimasak pakai asam ya. Banyak, ada bir, bayangkan di acara Natal dilelang bir. Jadi kalau masih ada perayaan-perayaan seperti ini, saya katakan ya, saya tidak menghakimi saudara. Apa bedanya perayaan pagan 25 Desember dengan perayaan saudara? Karena pagan tanggal 25 Desember mereka merayakan hari kelahiran Dewa Mitras, Dewa Matahari, dengan perayaan-perayaan mereka. Mereka ngapain di sana? Mereka berjoget-joget ya. Mereka mabuk-mabukan ya. Itu. Jadi makanya saya katakan spiritnya ini ya. Apa sudah bisa saudara buang, saudara lepas? Yang ada saudara mengadopsi itu di acara Natal saudara ya. Saya dikirim video beberapa hari lalu. Ini di Lombok ya. Jadi ibu-ibu dan ada bapak-bapak, mereka berjoget. Saya tidak katakan menari ya. Dengan pakaian itu celana, baju, kaos, tangan segini ya. Nah itu celananya ketat-ketat, namanya celana perempuan. Sekarang jarang yang mau pakai celana kulot ya. Yang ada celana-celana perempuan itu pasti celana-celana yang membentuk lekukan tubuh. Sementara firman Tuhan berkata, janganlah engkau memakai pakaian membentuk lekukan tubuhmu ya. Dan ini ada di acara Natal gereja besar. Mereka menari, berjoget di panggung ya. Dan gerakan jogetnya apa? Sekalipun itu lagu rohani yang dibuat, mereka membelakangin orang. Mohon maaf, pinggulnya ini yang ditunjukkan kepada orang ya. Dengan gerakan-gerakan pinggul seperti itu. Apa ini? Apa ini yang dikatakan menguduskan perayaan Natal, menyambut hari kelahiran Tuhan? Apa seperti ini? Apa enggak mengundang mata-mata jahat? Ya? Apa tidak mengundang bagaimana orang berpikiran negatif? Biar bagaimanapun orang akan berpikiran, oh ketat banget celananya. Datang mata-mata jahat. Waduh, seksi banget itu. Istri siapa itu? Ya? Janganlah engkau mencobai sesamamu manusia. Ntar lagi hari Natal 25 Desember, ya 26 Desember. Kalau masih ada acara-acara seperti ini, saya katakan kepada saudara, kalau saudara masih terlibat dalam acara seperti itu, maka spirit pagan itu yang telah saudara undang akan tetap mendiami hidup saudara. Karena impartasi roh itu akan selalu berjalan. Jadi kalau sudah acara seperti itu, sudah pulang saja. Jangan izinkan bahkan anak-anakmu untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi ajarkan anakmu untuk menguduskan peringatan itu. Kalau memang itu kamu lakukan sebagai peringatan hari kelahiran Tuhan. Ya. Tahun lalu saya katakan, ya, tidak ada yang tahu hari kelahiran Tuhan. Kalau dikatakan bulan Desember, tidak mungkin. Tapi kalau engkau merayakannya di bulan Desember, itu urusan saudara. Tetapi perlu saudara ketahui sejarahnya, kenapa tanggal 25 Desember dan ini siapa yang mengadopsinya. Ya, kenapa dijadikan tanggal 25 Desember? Intinya 25 Desember itu jelas dikatakan itu sebagai perayaan-perayaan para penyembah berhala. Jadi kalau ada di gerejamu mengadakan perayaan Natal, tetapi dengan pesta pora, ujung-ujungnya minum, ujung-ujungnya berdansa, sudah selesaikan, pulang saja ke rumah. Ya. Banyak yang bilang sama saya, gimana Bu, kami ikut? Ya sudah, nggak usah ikut saja lah. Kalau yang seperti itu ngapain? Ya, yang ada tanpa kita sadar kita menghina Tuhan dengan melakukan hal seperti itu. Ya, karena pesta-pesta pora seperti itu Tuhan tidak berkenan. Ya, jadi tegur sesamamu manusia. Saya tidak takut, walaupun saya dijauhkan karena kebenaran, saya tidak takut. Ya. Walaupun manusia memusuhi saya karena kebenaran, saya tidak takut. Sekalipun dunia meninggalkan saya, asalkan roh Tuhan tidak pernah undur daripada saya, itu cukup bagiku. Ya. Jadi kalau saudara memang sudah melihat hal seperti itu, bahkan ke pendetanya, Pak, kenapa ada secara seperti ini? Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan, Pak? Rata-rata perayaan Natal seperti ini yang saya temukan. Ya. Pasti joget-joget itu tadi. Ya, sama seperti yang di Lombok itu. Apa itu? Ya, dengan pakai celana warna, bajunya memang merah putih kurasa itu ya, celananya putih apa krem nggak tahu ya, tapi gerakannya membelakangi jemaat ya, pinggulnya bergoyang-goyang.
Itu di altar. Woi, jangan kotori altar. Altar itu kudus. Ya. Kalau seperti ini memang geram banget hati ini ya. Karena apa? Bagiku Tuhan itu sangat kudus. Jadi saya tidak mau mencemari kekudusannya. Saya tidak mau mencemari altarnya. Ya. Jadi kalau engkau terlibat dengan hal-hal seperti itu, alangkah disayangkan hidupmu. Katanya kamu mengenal Tuhan, tetapi kamu melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan kamu ikut, karena anakmu ikut menari, kamu ikut menyumbang-nyumbang. Tidak seperti itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya anakmu pun kau izinkan untuk apa? Mengadakan perayaan itu hanya sebatas gerakan-gerakan mereka, kewajiban mereka untuk menari-nari. Ya, tetapi ajarkan anakmu, kalian tahu, Tuhan itu datang ke dalam dunia. Untuk apa? Karena gak ada kita yang layak untuk masuk surga. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Tuhan melihat itu. Dia Tuhan yang adil. Karena dosa kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaannya. Tetapi apa? Karena kasihnya Tuhan, Dia berikan kita kesempatan. Makanya Tuhan datang. Dia datang sebagai anak manusia, padahal Dia Tuhan loh. Padahal Dia Raja loh. Kan bisa seharusnya. Tapi itulah Tuhan ini mengajarkan kita supaya merendahkan hati. Dia pun Raja, menanggalkan semua itu. Dia datang ke dalam dunia sebagai anak manusia. Kan baik banget Tuhan itu kan. Dia menyamakan diri seperti kita. Dia rela disalibkan. Beritakan itu kepada anakmu. Jangan kau tanya gimana nanti gerakanmu di acara Natal. Ya, jangan lupa ya gerakan yang begini-begini. Ya, pokoknya kamu harus keluarkan semua tenagamu, keluarkan semua kemampuanmu. Bukan itu yang harus kamu ajarkan kepada anakmu. Ya, konyol namanya hal seperti ini. Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan tidak berkenan. Nanti kalau kamu udah giliranmu berjoget, bagus, mantap bikin, berbanyak sumbangan. Boh. Hal yang sia-sia, kesia-siaan belaka. Akhirnya anak-anak pun ikut Natal untuk apa? Untuk uang, untuk penampilan, untuk dilihat manusia. Ya, aduh. Kita lanjut. Ya. Jadi kalau tanggal 25 Desember, saudara merayakannya, saudara saja, saya tidak. Ya, karena apa? Saya tahu kan itu perayaan yang dilakukan oleh pagan. Ya, karena saya merayakan di September, Sukkot ya. Nah, kalau memang kita mau merayakan, ya, mari adakan sukacita. Kami pun kemarin kan, kami bertepuk-tepuk tangan, kami keliling-keliling di gereja itu semua sama pendetanya bertepuk tangan, tetapi mengagungkan Tuhan seperti itu ya. Dan hati ini pun besar sekali mengingat kelahirannya seperti itu ya. Kami bersukacita, kami bersorak-sorak seperti itu. Tetapi ada pengagungan kepada Tuhan ya. Haleluya. Kita lanjut. Apa pernyataan Tuhan atas kota Soe dan seluruh kota di NTT? Yang ketiga, masih banyak orang-orang yang menduakan aku. Mereka percaya kepadaku. Akan tetapi mereka masih mempercayai roh-roh nenek moyang. Berziarah kepada mereka dan berdoa kepada mereka. Jadi Tuhan membukakan. Banyak orang-orang di wilayah ini yang masih mempercayai roh-roh nenek moyang ya, berziarah kepada mereka dan juga berdoa kepada mereka ya. Bahkan kalau didoakan ya, kalaupun perbuatan mereka kurang selama di bumi, mereka bisa nanti Tuhan ampuni. Terlambat sudah ya, salah itu. Apalagi yang Tuhan katakan, masih banyak yang melakukan percabulan. Ya. Jadi tentang percabulan ini, ya, kenajisan, perjinahan. Mari introspeksi.
saya melihat, dan bukan hanya melihat, merasakan ya, memang roh kenajisan tinggi atas wilayah ini. Kenajisan secara fisik loh, ya. Jadi banyak perjinahan-perjinahan. Bahkan banyak mereka yang menghalalkan itu biasa saja. Nah ini kemurkaan di hadapan Tuhan. Ya. Saya tidak heran. Ya. Saya pernah melihat anak SMA. Saya di rumah seorang ibu. Saya melihat anaknya masih SMA. Dia pakai lip gloss, ya. Pakai ya lipstick, sebenarnya bukan lip gloss. Lip gloss ya seperti ini nih, ya kan, halus saja. Dia pakai lipstick yang pakai stick itu yang seperti Wardah gitu ya. Dia pakai itu. Dan dia pakai eyeliner, pakai maskara lagi. Saya lihat pakai dinas sekolah. Wow. Ya. Ada apa ini? Dan orang tua pun tidak menegur, ya. Sempat saya jadi orang tuanya. Selesai sudah itu, ya. Karena banyak orang tua di sana sulit menegur anaknya. Kenapa? Ya dari keturunan ke keturunan hal-hal ini sudah banyak terjadi. Ketegar-tengkukan, kekerasan, ya. Roh pendendam. Jadi saya tinggal di rumah teman saya waktu di Soe, ya. Jadi ada sekumpulan anak-anak muda di depan rumahnya, pakai dinas sekolah. Saya lihat dari pagi mereka di sana, ya. Mulai dari jam 7 sudah ada di sana. Saya berpikir, apa anak ini nggak sekolah ya? Sampai siang mereka rame di sana, ya. Jadi ini bagi saudara-saudara atau orang-orang tua yang ada di NTT, ya, bahkan di Soe juga, perhatikan anak-anakmu. Jadi saya lihat mereka merokok dengan dinas sekolah loh, ya. Jadi guru-guru pemerintah di kota NTT Soe, perhatikan jam-jam belajar itu perlu patroli lah sepertinya pemerintah-pemerintah, ya. Jadi kalau ada pemerintah di Soe di NTT, ya, yang mendengarkan ini, bahkan kalau bisa saudara-saudara sampaikan dulu kepada pemerintah yang ada di sana, ya, untuk memperhatikan anak-anak didik di sana, ya. Jangan di jam sekolah ada anak-anak dengan berpakaian dinas berkeliaran. Dan bagi guru-guru yang ada di NTT, perhatikan anak didik saudara, ya. Jangan pula anak-anak didikmu pergi ke sekolah dengan perhiasan makeup seperti itu, ya. Jadi itu harus ditegur dan dilarang, ya. Perhatikan apa dia pakai eyeliner atau tidak, ya. Jadi saya lihat mereka. Nah, jadi perlu sebenarnya razia, ya. Jadi Satpol PP apa semua kan tugasnya untuk merazia-razia. Jadi dirazia aja. Kalau jam sekolah dirazia aja anak-anak itu, supaya apa? Mereka pun tidak punya kesempatan, ya. Hari pertama saya di sana saya sudah melihat anak ini bawa speaker. Ya, anak-anak sekolah pakai dinas, ya. Mereka bawa speaker, saya hanya lihat aja dari rumah seperti ini. Nah, baru mereka joget-joget sambil minum. Dalam hati, apa ini? Karena di Tanah Batak tidak separah ini terus terang. Anak-anak remaja banyak memang yang bandel, tetapi tidak pernah saya temukan hal-hal seperti ini kalau di Tanah Batak, ya. Takut mereka untuk mabuk-mabukan. Kalaupun setelah dewasanya mereka mabuk, ya. Namun kalau masih anak sekolah, ya, saya katakan belum pernah saya melihat hal seperti itu terjadi di sini. Masih takut anak-anak remaja itu sama orang tuanya. Habis itu nanti langsung ditonjok itu sama bapaknya, ya. Kalau di sana nggak takut seperti sama orang tua, ya. Mereka angkat speaker, udah gitu mereka menari-nari, jogetnya pun joget-joget, ya. Tidak jelas seperti itu. Dan mereka sambil minum-minum. Waduh, ini akhlaknya bagaimana ini anak sekolah, ya. Nah, siang mereka masih ada. Jadi saya dengar seperti ada bertengkar. Akhirnya saya berdoa. Saat itu saya pas diberikan Tuhan ini, menulis ini, ya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apakah Engkau izinkan aku ke sana?
Karena saya tidak mau melayani orang itu karena dorongan diri saya sendiri. Biarkan itu atas tuntunan Roh Kudus, ya. Saya ke sana, saya hampiri, ya, saya sapa mereka. Bukan hal yang gampang untuk menyapa mereka. Mereka banyak, ya. Ada hampir 100-an orang kurasa ada itu. Jadi ada yang merokok, ada yang apa, ya. Tapi saya datang kepada mereka dengan kasih. Saya tanya, kamu merokok? Kamu udah kerja? Saya bilang, enggak. Terus kamu bakar uang siapa ini untuk merokok? Ada yang bilang dari temennya. Nah, ada yang bilang saya kerja. Katanya, kerja apa? Ya gitu-gitulah. Katanya, lah kapan kamu kerja, kapan kamu sekolah? Ya. Dan waktu saya bertanya tentang hal-hal rohani, mereka minim pengetahuannya. Kalau hal ini memang bukan hanya di NTT, ya. Di mana-mana banyak anak sekolah. Kita tanya tentang hal rohani, mereka minim. Nah, tetapi tentang akhlak ini, ya. Jadi saya bilang sama mereka, kalian diberangkatkan sekolah. Bukan diberangkatkan untuk merokok. Bukan diberangkatkan untuk mabuk-mabukan. Ya. Tapi mereka pun bilang, mama kami aja gak marah kok, katanya. Orang tua kami aja pun gak melarang. Ya. Saya mau menangis sebenarnya, tapi perlahan-lahan mereka bubar. Ya, tinggal berapa orang? Asli 2 orang. Ya. Dan kumpulan yang lain ada di sebelah saya. Saya bilang, kalian tahu? Inilah gambaran sorga dan neraka. Aku bilang, memang masuk ke sorga itu sangat susah. Ya, dan sedikit yang memasukinya, langsung yang banyak itu datang lagi. Mereka takut juga, ya. Nah, karena kalau mereka diberitahukan tentang hal-hal peringatan-peringatan Tuhan, takut juga seperti itu, ya. Nah, jadi kemabukan, pesta pora, perzinahan itu harus dijauhkan, ya. Jadi bagi saudara-saudara yang ada di NTT, pesan Tuhan bagi saudara-saudara, perhatikan supaya perzinahan itu tidak merajalela, ya. Supaya tidak ada pernikahan-pernikahan yang tidak dikuduskan seperti itu. Supaya tidak ada hubungan-hubungan yang tidak dikuduskan oleh firman Tuhan, ya. Supaya karakter mereka pun terbentuk seperti itu, ya. Apalagi yang Tuhan katakan, roh-roh pendusta masih berdiri di dalam orang-orang yang mengatasnamakan aku dan berdoa di dalam namaku. Namun sesungguhnya roh dustalah yang diam di dalam mereka. Dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Di manakah yang sungguh-sungguh di dalam aku dan manakah yang bukan berasal daripada aku. Nah, waktu Tuhan mengatakan ini, saya tanya, ada apa Tuhan? Tuhan membukakan banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, ya. Namun sesungguhnya tidak sepenuhnya berasal daripada Tuhan. Jadi saya tidak heran. Ternyata di NTT, ya, terkhusus di Soe, sangat banyak persekutuan-persekutuan doa. Namun banyak dari mereka yang tidak benar-benar murni dari Tuhan, ya. Bahkan menjadikan penglihatan-penglihatan pesan Tuhan seperti praktek perdukunan, ya. Punya tarif. Kalau memang saudara diberikan karunia akan hal itu, baik karunia kesembuhan, ya, baik karunia kelepasan, Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau mereka memberkati, ya silahkan. Ya, kita juga tidak bisa melarang mereka untuk memberkati, tetapi jangan dengan sengaja membuat tarif. Oh, ini kasusnya besar, sehingga doa pembuka harus ada amplop, doa penutup ada amplop, untuk kasus ada amplop. Oi, ada apa ini? Karunia bukan untuk diperjualbelikan. Karunia ini bukan sebagai praktik perdukunan, ya. Jadi kalau ada seorang pendoa yang melakukan hal seperti ini, maka percaya, saya berani katakan, kalau memang memiliki tarif, itu bukan Tuhan lagi yang berbicara.
Ya, jadi hati-hati. Kalau saudara mengenal pendoa-pendoa, sekalipun banyak hal yang dibukakan olehnya, ya satu contoh, barangmu hilang, dan dia berdoa, Tuhan bilang sama saya, yang mencurinya tidak jauh. Contoh ya, itu saudaramu yang duduk bersama-sama dengan engkau, dan memang benar, ya, dan memang benarlah dia yang mencuri. Saudara nggak usah heran. Benarlah Tuhan yang ada padanya. Dia tahu. Iblis pun tahu hal seperti itu. Karena yang mengetahui hidup kita siapa? Tuhan. Dan iblis juga tahu tentang apa yang kita perbuat. Jangan salah. Jadi jangan heran kalau ada pendoa. 2 hari lalu kamu melakukan kedurhakaan di hadapan Tuhan, katanya. Nah, dan oh iya, ampuni aku Bapa, katanya, ya. Jadi akhirnya karena benar, tarifnya pun dinaikkan. Ya. Iblis pun tahu di saat kamu melakukan hal itu. Ya. Jadi nggak usah heran. Ya. Jadi kalau ada pendoa-pendoa seperti ini, ya. Kalau ada pendoa-pendoa yang membuat tarif di dalam persekutuan, maka keluar dari sana. Ya, jadi kalau ada pendoa-pendoa seperti ini di Soe, ya, saya katakan bertobat saudara, jangan samakan, ya, hal yang kudus, ya, saudara buat seperti praktek perdukunan yang memiliki tarif, karena perdukunan yang memiliki tarif. Makanya waktu saya ke rumah seseorang, ya, katanya di rumahnya ada air menjadi anggur, ya. Katanya, ini tahun 1999. Beliau menunjukkan saya kendi. Dan katanya air anggurnya itu tidak pernah berkesudahan. Ya. Kalau masalah kejadian yang pertama, saya tidak tahu. Tetapi kalau itu kata yang tidak berkesudahan, saya sampaikan kepada saudara. Itu perlu didoakan. Ya. Nah, karena saat itu benar-benar suara Tuhan. Ya. Dan di tempat itu ada kendi. Nah, kendi ini katanya di sanalah mereka menuangkan air itu. Dan mereka doakan selama 3 hari dan berubah menjadi anggur. Cuman yang saya herankan, ini kok membuatnya niat banget, karena ada dokumentasinya. Jadi mereka foto, ya. Ya mungkin ya karena ada tahun 1965, ya. Tapi kalaupun itu benar di tahun 1999, tetapi tentang itu tidak pernah berkesudahan, itu saya tanda tanya. Dan ini perlu didoakan. Ya, makanya saya heran kalau banyak hamba Tuhan, ini kejadiannya seperti ini. Tidak ada pengenalan akan roh, ya. Di saat air menjadi anggur tahun 1965, ya, itu tidak ada ampas, ya. Karena itu proses murni yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan. Jadi tidak ada proses secara apa, ya proses alam lah, ya. Satu contoh, kita fermentasikan anggur, kan ada itu paraknya di bawah, ya. Nah, jadi ini hal yang perlu didoakan. Seperti itu, ya. Jadi saat itu waktu saya ke sana, entah kenapa badan ini benar-benar seperti ada pertentangan, ada sesuatu seperti itu, ya. Akhirnya saya masuk dan tidak diizinkan untuk meminum itu. Katanya tunggu ada rame-rame baru diizinkan meminum. Kalau hanya sedikit tidak diizinkan. Ada apa ini, ya? Jadi keheranan besar itu. Jadi jangan sampai itu kita buat seperti dikultuskan seperti itu. Rame-rame baru bisa meminum. Kalau ada 2 orang nggak bisa, ya. Tapi pada akhirnya mau ditawarkan juga, tetapi Tuhan bilang tidak. Ya, saat itu Tuhan bilang tidak. Ya, artinya saya tidak bisa tidak meminumnya. Ya, nah, tetapi apa yang bertentangan saat itu? Saya melihat ada peti. Peti itu seperti, ya kalau datang orang, kasih persembahan lah di dalamnya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang sama bapak itu, Pak, Tuhan perintahkan keluarkan peti itu. Jangan samakan tempat ini sebagai praktek perdukunan, saya bilang. Ya, Tuhan tidak berkenan. Karena kalaupun benar ini mujizat yang Tuhan nyatakan, bukan untuk mencari uang kita menunjukkan kuasa Tuhan. Ya, ingat, kalau Tuhan memberikan saudara kuasa atau karunia, ya, bukan untuk dipertontonkan, untuk meraup rupiah atau untuk mencari keuntungan, ya.
Jikalau memang waktunya akan diberkati, pastikan akan diberkati. Tetapi tidak seperti itu caranya. Ya. Jadi seolah-olah benda itu dibuat ya dan dikultuskan. Jadi Tuhan tidak berkenan. Imamat pasal 27. Membayar nasar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak dan bagi perempuan 3 shikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu, imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan, haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya, dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel. Dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel,
ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut shikal kudus. Shikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung, yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan, yang harus ditumpas di antara manusia, tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan, persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Kitab Bilangan. Bilangan pasal 1. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada 1 orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Yuris Yadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari suku keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang.
Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Mana Sorgawi.